Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pagi hari yang sangat cerah pada hari ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, Sri Yulia Amara Putri hadir. Yuliana Febrianti hadir. Alhamdulillah hadir ya Yuliana. Kemudian Tiara Nur Amalia hadir. Alhamdulillah. Melda Amanda hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ayu Syifa Rohmi hadir. Alhamdulillah. Yang terakhir Nur Syifa Rizkiyah hadir. Alhamdulillah. Hadir semua ya pada hari ini anak-anak ibu. Oke, pada hari ini kita membahas materi tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan adab menerima tamu. Oke, langsung saja kita mulai memasuki pembelajaran ya. Oke, jadi yang pertama adalah adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, syiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai syiyab atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Kemudian apa sih fungsi pakaian? Nah, jadi fungsi pakaian ini yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dalam hal pakaian, wanita dikenal juga istilah jilbab yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutupi kepala, kecuali muka, leher, punggung, dan dada wanita. Kemudian, busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Nah, yang pertama kriterianya adalah tidak jarang atau transparan dan ketat. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketiga adalah tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Yang keempat, pantas dan sederhana. Kemudian, fungsi pakaian yang kedua adalah untuk perhiasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah sebagai melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ini ditemukan dalam firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 81. Kemudian yang keempat, sebagai petunjuk identitas. Nah, jadi fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Kemudian, nilai positif adab berpakaian. Nah, jadi dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan fisik karena gesekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Apabila yang hidup di daerah tropis di mana sinar ultraviolet dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain.
maka pakaian yang dikenakan seseorang dapat melindungi kulit dari sinar tersebut. Seyogyanya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Nah, kemudian biasakan adab berpakaian. Yang pertama adalah disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Kemudian yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Kemudian disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Kemudian tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Kemudian mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Yang terakhir adalah disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian lanjut kepada adab berhias. Nah, pengertian adab berhias. Berhias ini dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Kemudian, secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang yang memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Kemudian bentuk adab berhias. Nah, rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain, yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga adalah dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam adalah berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang terakhir adalah dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Kemudian selanjutnya adalah nilai positif adab dari berhias. Nah, jadi seorang muslim ataupun muslimah yang berhias atau berdandan sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapat jaminan halal secara hingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan hiasan yang dikenakannya. Kemudian karena keangkuhan dan kesombongan ini adalah merupakan perangkap setan yang harus dihindari. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membiasakan adab berhias. Nah, Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan, yaitu bagi laki-laki memakai emas dan sutra, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Kemudian yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat adalah pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima adalah tato dan mengikir gigi. Keenam, menipiskan alis. Yang ketujuh, menyambung rambut.
Selanjutnya kita lanjut kepada ada perjalanan. Nah, jadi pengertian ada perjalanan dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Kemudian, bentuk adab perjalanan. Nah, jadi ada adab sebelum berangkat. Nah, yaitu ketika meninggalkan rumah, kita berdoa sebagai berikut. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian, adab ketika di perjalanan. Nah, jadi apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 2 bacaan. Kemudian kita lanjut adab ketika kembali dari perjalanan. Nah, jadi sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sujud syukur atau sholat sunnah. Kemudian apa saja nilai positif dari adab perjalanan ini? Nah, Imam Al-Ghazali berpendapat bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Nah, jadi keuntungan safar ini diantaranya adalah yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Yang kelima adalah perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Selanjutnya, kita lanjut kepada adab bertamu. Yang pertama adalah pengertian adab bertamu. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu ini sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang, di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim ini di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, kemudian bentuk adab bertamu. Nah, di sini ada memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu atau membunyikan bel terlebih dulu. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya ada seorang wanita. Nah, kemudian memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Kemudian mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan. Kemudian menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Lalu mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Kemudian apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Kemudian jangan melirik-lirik. Kemudian apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lalu lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Kemudian ucapkanlah assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Kemudian apa nilai positif yang dapat diambil dari adab bertamu ini? Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan,
tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu ataupun berdatang, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Kemudian yang keempat, membiasakan adab bertamu. Nah, dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Nah, kemudian kita lanjut kepada adab menerima tamu. Nah, jadi pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya, tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Kemudian kita lanjut kepada bentuk adab menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah berpakaian sopan. Yang kedua, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga, jawablah salam dengan ucapan waalaikumsalam bila memberi salam. Kemudian yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang kelima, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Kemudian persilahkan masuk dan duduk. Lalu suguhilah hidangan dan minum. Kemudian apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Lalu ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Kemudian jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Lalu antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Selanjutnya, membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif, husnuzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Wah, kupu-kupunya bagus. Astagfirullah. Ya, baju Zahwa jadi kotor deh. Harus segera pulang dan membersihkan diri nih. Assalamualaikum. Zahwa pulang. Waalaikumsalam. Ya Allah, kamu kenapa Zahwa? Kok bisa seperti ini? Hihi. Iya Bu, maaf. Kotor semua baju Zahwa. Duh, ya sudah, bersihkan diri dan ganti pakaianmu dulu ya. Baik Ibu. Dalam berpakaian perlu mengikuti adab yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika melepas pakaian. Lalu setelah mengganti pakaian kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Dalam berpakaian dianjurkan menggunakan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Dianjurkan juga memakai parfum atau wangi-wangian secukupnya agar membuat orang di samping kita merasa lebih nyaman.
Alhamdulillah, sudah lebih bersih dan wangi sekarang. Jadi, kenapa kamu waktu pulang tadi bisa kotor semua, sayang? Zahwa sedang main, lalu jatuh karena tersandung batu, Ibu. Ya Allah, Zahwa, lain kali lebih hati-hati ya, nak. Baik, Bu. Zahwa akan lebih hati-hati nanti. Tunggu sebentar. Kamu sedikit terluka. Sini Ibu obati. Sudah diobati, insya Allah cepat sembuh lukanya. Zahwa nggak nyadar, Bu, kalau terluka. Hihi. Dasar anak ibu kuat sih. Jadi gak terasa sakit. Hehehe. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asik nih. Waalaikumsalam. Mari Pak, mari. Mas, tahu Mas? Ini habis. Ini habis. Yaudah yuk naik sama saya aja, saya beliin. Serius? Iya. Oh, sebentar Mas. Tahu Bang? Bang. Motor enggak sih? Lu lihat dia. Lu kalau bisa naik motor, tuh, naik sepeda. Nani? Aku manggil. Bapak, enggak sengaja. Maaf ya Bang. Panci. Ini kenapa sih? Kenapa?
Kenapa? Babe. Ngapain? Laiku. Ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Selanjutnya, silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, 2 anggota ya. Tugasnya adalah 2 orang dalam satu kelompok ini, 1 orang menjelaskan kepada teman yang satunya mengenai materi yang sudah ibu sampaikan. Kemudian teman yang satunya lagi kembali menjelaskan kepada teman yang satunya tentang materi. Jadi kalian berdua bertukar informasi mengenai materi yang sudah ibu jelaskan. Kemudian salah satu dari kalian, ibu minta 1 orang untuk menjelaskan kembali, menyampaikan materi yang sudah kalian diskusikan di depan kelas. Oke? Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Oke. Kayaknya kalian semua sudah paham ya mengenai tugas yang ibu berikan ini. Silahkan kalian mulai untuk diskusi kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Syifa Rahmi dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang pertama adalah ada berpakaian, yaitu menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan. Kemudian berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian yang dipakai lawan jenis. Lalu kemudian ada berhias, yaitu yang pertama tidak tabarus, kemudian yang kedua berhias untuk ibadah, bukan untuk kesombongan. Yang ketiga, tidak boleh menato tubuh, berhias dengan simbol non-muslim. Lalu ada perjalanan, yaitu yang pertama adalah perjalanan untuk ibadah, berdoa ketika berangkat, dalam perjalanan, dan ketika sampai tujuan. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat. Kemudian ada bertamu, yaitu yang pertama adalah meminta izin untuk masuk maksimal 3 kali. Yang kedua, berpakaian rapi dan pantas. Yang ketiga, laki-laki dilarang masuk rumah apabila yang ada di rumah hanya perempuan. Kemudian yang terakhir adalah adab menerima tamu, yaitu berpakaian rapi dan sopan. Kemudian wanita dilarang menerima tamu laki-laki apabila sendirian di rumah. Yang ketiga adalah menjamu sesuai kemampuan. Itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi itu tadilah mengenai materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini yaitu adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan berkah ya untuk kita semua. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan juga mengenai adab-adab yang sudah ibu jelaskan dapat kita jalankan, kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah, jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin.
Ibu ucapkan terima kasih ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.